Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Umi Nia dan Adek Arsya. Oke, hari ini tanggal 1 Januari 2021 dan saya putuskan untuk memulai vlog di channel saya agar besok-besok gampang ingat kapan ya mulai channel ini. Tanggal 1 Januari 2021 gitu ya. Jadi nanti di channel saya akan berisi macam-macam ya, mulai dari tips dapur, kemudian konten bahasa Inggris, kemudian sekali-sekali ngomongin politik lah ya, ngomongin politik itu. Oke. Nah, jadi jangan lupa ya, biar nggak ketinggalan subscribe dan juga belum. Iya, dan juga like dan komen. Oke. Nah, sekarang untuk vlog yang pertama saya akan membahas tentang penyakit autoimun. Jadi ini sekaligus pengakuan ya, atau confession. Tawa-tawa. Wish. Ya. Oke, jadi asam. Gak apa-apa ya, kadang-kadang ke-distract. Azam pepek bang. Oh iya. Oke, jadi lupa sih persisnya, tapi sejak akhir 2018, Desember 2018 saya divonis mengidap penyakit autoimun, dan pada saat itu saya sedang hamil ketiga ya. Jadi setelah melahirkan, anak saya sempat di inkubator selama 10 hari, tetapi akhirnya karena tidak kuat karena mengidap penyakit yang sama, akhirnya anak ketiga saya itu meninggal. Oke, jadi sebenarnya apa sih penyakit autoimun? Mungkin banyak masyarakat yang belum tahu ya. Nah, di sini saya akan menerangkan dari kacamata orang awam. Jadi saya bukan tenaga kesehatan. Saya mau share aja yang saya tahu dan saya alami, dan bersumber dari beberapa sumber di internet dan juga pengalaman saya sendiri. Oke, jadi sistem kekebalan tubuh atau imunitas itu kan biasanya diketahui orang sebagai sistem di dalam tubuh kita yang bereaksi ketika ada infeksi bakteri atau virus gitu ya, yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian tubuh membuat satu sistem untuk merespon patogen atau benda-benda biologis yang lain yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, bisa diketahui ketika ada gejala misalnya demam ataupun pusing, nah itu berarti tubuh sedang melawan patogen atau zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, di penyakit autoimun ini, sistem kekebalan tubuh itu keliru atau salah mengenali sel-sel tubuh yang sehat itu dianggap sebagai patogen atau sel-sel biologis zat-zat asing. Jadi akhirnya apa? Akhirnya sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel tubuh sendiri gitu. Jadi seperti kalau kata dokter saya tuh perang saudara gitu. Perang saudara di dalam tubuh sendiri, karena sistem kekebalan tubuh yang menyerang sel-sel tubuh sehat gitu ya. Jadi itu ya penyakit autoimun. Nah, penyebabnya apa sih penyakit ini yang menyebabkan timbulnya penyakit ini? Yang pertama itu adalah genetik atau keturunan. Kemudian yang kedua itu lingkungan. Bisa jadi karena zat-zat asing seperti merkuri, kemudian asbes, kemudian perak, emas, dan pola hidup yang tidak sehat itu bisa menyebabkan penyakit autoimun. Kemudian yang ketiga perubahan hormon. Nah, ini seperti yang saya alami ketika perubahan hormon ketika hamil, itu kan perubahan hormon, jadi gampang sekali tubuh mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh gitu ya. Jadi yang keempat adalah infeksi dari zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian
gejalanya. Yang kedua gejalanya yaitu yang paling umum adalah nyeri di seluruh badan, kemudian kelelahan, kemudian rambut rontok, kemudian ya, kemudian nyeri sendi, kemudian brain fog atau sewaktu-waktu otak seperti tertutup kabut. Ya, itu adalah gejala-gejala yang sering dialami. Kemudian demam juga, ya, demam ringan. Mungkin orang yang tidak mengetahui atau jika menyentuh tubuh orang yang sakit autoimun itu masih normal, tidak terlalu panas, tapi untuk penderita autoimun sendiri itu merasakan demam di tubuhnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis penyakit autoimun. Sebenarnya banyak ya. Di sini disebutkan ada sekitar 80 jenis-jenis penyakit autoimun, tapi di sini saya akan memberikan sekilas penyakit autoimun yang sering ditemui di dalam masyarakat kita. Oke. Yang pertama adalah tiroiditis Hashimoto. Nah, ini menyerang kelenjar tiroid yang menyebabkan sel tiroid tidak dapat menghasilkan hormon tiroid. Nah, hormon tiroid itu kalau tidak salah letaknya di sini ya. Nah, itu berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh. Nah, kalau orang kelebihan atau kekurangan tiroid ya itu kan menimbulkan penyakit gondok yang ada di sini, jonjolan itu ya. Nah, ini tiroiditis Hashimoto ini menyerang sel-sel tiroid sehingga tubuh tidak bisa menghasilkan hormon tiroid dan gejalanya akan sulit BAB, kemudian lemas, berat badan naik dan sebagainya. Nah, kebalikannya adalah jenis autoimun yang kedua yaitu Graves. Graves ini adalah menyerang kelenjar tiroid dan menyebabkan tubuh kelebihan zat atau hormon tiroid. Ini kebalikan dari tiroiditis Hashimoto. Nah, yang ketiga ini yang berbahaya ya, penyakit lupus. Jadi penyakit lupus ini adalah penyakit di mana sistem kekebalan tubuh itu menyerang organ-organ tubuh seperti jantung, ginjal, kemudian sendi, darah, syaraf, ginjal dan sebagainya. Atau di dalam medis disebutnya SLE ya, atau systemic lupus erythematosus. Nah, itu yang berbahaya. Kemudian yang keempat yaitu penyakit rematik. Nah, banyak orang yang tidak tahu ini penyakit rematik ini bisa disebabkan oleh autoimun. Nah, jadi sendi-sendi di dalam tubuh ini ya diserang oleh kekebalan tubuh, jadi menyebabkan nyeri ya, kemudian pembekakan pada sendi tersebut. Nah, kemudian yang kelima yaitu miastenia gravis. Ini adalah penyakit autoimun yang menyerang otot-otot, ditandai dengan melemahnya otot ketika sore hari. Kemudian yang keenam adalah, nah ini yang saya derita, yaitu psoriasis. Nah, di dalam psoriasis ini sel-sel sistem kekebalan tubuh itu menyerang kulit. Nah, yang diakibatkan mengakibatkan timbul sisik-sisik ya, sisik-sisik yang tebal di kulit seperti ini ya. Kemudian siklus pergantian kulit yang terlalu cepat. Nah, jadi orang-orang tidak tahu karena mungkin muka saya tampak bersih. Nah, ini pas waktu siklus tidak mengelupas, nanti kalau beberapa hari kemudian mengelupas, kering gitu ya. Jadi itulah dampak dari penyakit autoimun psoriasis. Oke, kemudian yang ketujuh sindrom Sjögren. Nah, ini menyerang kelenjar yang menghasilkan air mata dan air liur. Nah, penyakit ini menyebabkan kelenjar tersebut rusak dan kesulitan menghasilkan air mata dan air liur. Nah, selanjutnya penyakit sirosis. Nah, penyakit sirosis ini adalah peradangan pada saluran empedu hati sehingga terjadi sumbatan. Nah, ini juga agak berbahaya. Mungkin
bisa dikaitkan dengan hepatitis juga ya, penyakit sirosis ini. Kemudian yang ke-9 adalah skleroderma. Duduk deh. Skleroderma ini adalah suatu kondisi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan ikat sehingga terbentuk jaringan perut dan penebalan. Peradangan ini terjadi pada kulit, pembuluh darah, dan organ dalam. Kemudian yang selanjutnya adalah penyakit celiak. Penyakit yang menyerang saluran pencernaan ini juga lebih banyak dialami wanita. Nah, ini adalah tubuh itu terlalu sensitif terhadap gluten. Gluten itu protein yang terdapat di dalam tepung terigu, ya, dalam gandum ya. Itu. Kemudian yang terakhir yaitu penyakit diabetes tipe 1. Penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh pada sel pankreas sehingga tidak menghasilkan insulin untuk mengatur gula darah di dalam tubuh. Jadi diabetes tipe 1. Nah, itu dia jenis-jenis penyakit autoimun yang kerap terjadi di masyarakat. Nah, bisa kalau untuk lebih lengkapnya bisa bertanya pada dokter ya. Kalau yang mengalami sakit sendi atau kemudian diabetes itu bisa bertanya ke dokternya apa mungkin ini disebabkan oleh autoimun gitu, atau bisa juga tes ke laboratorium untuk mendeteksi autoimun jenis apa yang menyerang dalam tubuh kita. Oke. Nah, mungkin sekian saja vlog dari saya tentang apa jenis autoimun dan jenis-jenisnya. Nanti di vlog selanjutnya aku akan sharingkan caraku untuk sedikit demi sedikit pulih dari kondisi autoimun. Oh ya, subscribe yuk. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye. Assalamualaikum.